21 Juni 2018 itu post menyenangkan ini. Terus nah karena kan gerakannya kan memang luar biasa. Kita lihat tanggapan oleh Bapak Roy Suryo di salah satu podcast di YouTube. Apa tanggapan beliau tentang video yang telah beredar dan menjadi viral? Mari kita dengarkan pendapatnya. Kebetulan ini sekarang lagi beredar nih Mas, satu video yang dua ya betul. Dua bukan satu. Dengan durasi 4 menit ya, 28 detik. Sama, kebetulan durasinya sama. Betul. Nah, ada dugaan di dalam video tersebut isinya adalah si wanita berinisial LM. Tapi LM bukannya LM yang dulu ya? Bukan. Nah, kira-kira Mas, udah nonton ya? Udah nonton. Gimana hasil dari analisanya? Harus saya lakukan disclaimer dulu, saya nonton dalam kapasitas sebagai seseorang yang diminta untuk kemudian mengulas itu, karena biasanya kalau sudah nanti viral, mau nggak mau ya saya akan dimintain keterangan gitu loh, sebagai ahli oleh aparat, misalnya akan dikaitkan dengan undang-undang pornografi, atau hati-hati ini juga, atau dikaitkan dengan undang-undang ITE kalau ada orang yang menyebarluaskan itu kan, jadi kita juga mesti hati-hati. Nah, jadi saya mesti melakukan itu sepanjang untuk kemudian riset, dan saya timbang tidak boleh menyebarluaskan. Jadi mohon maaf juga ya. Nih saya kasih catatan dulu Mas. Kalau kemudian habis tayang terus kemudian banyak orang DM ke saya, teks ke saya, Mas minta videonya dong dikirim ke itu nggak mungkin, saya nggak saya banget gitu loh ya gitu. Gitu. Jadi artinya nggak mungkin kita menyebarluaskan gitu. Nah, jadi itu sudah saya teliti ya dengan berbagai software yang ada, yang biasa juga saya lakukan dengan face recognizer, dan saya harus melakukan perbandingan, karena tadi Mas sudah nyebut itu patut diduga adalah inisial LM yang memang sekarang lagi viral nih. Kalau viralnya dengan salah seorang tokoh gitu ya, nah mantan pejabat ya. Jadi maka kita juga hati-hati ya, supaya apa yang kita lakukan atau yang saya lakukan ini tidak ada kemudian dikait-kaitkan dengan faktor politis atau faktor yang lainnya. Karena ini murni pure. Ini adalah untuk teknologi, untuk scientific, untuk kepentingan analisis ini. Nah, dari situ yang saya katakan deh, saya harus punya file penguji atau pembanding, Mas. Kebetulan yang bersangkutan ini punya IG atau Instagram, dan kita harus tahu bagaimana mencari IG dia yang benar. Kan IG kan belum tentu benar. Oh iya, kadang-kadang kan IG suka dipalsuin. Iya, nah lucunya IG yang asli dia itu namanya kayak palsu Mas, karena A-nya banyak. Ya, A-nya ada 3 ya. Bahkan lucunya yang A-nya hanya 1 itu bukan punya dia gitu loh. Nah, atau ada juga yang bikin sampai A-nya 4. Nah, jadi itu kita harus benar-benar pastiin dulu. Ya, karena kalau kita salah memilih, ya siapa tahu itu fake account. Nah, kalau fake account ya nggak bisa buat salah menganalisa. Jadi saya mesti cek dulu apakah IG yang dia miliki itu adalah IG dia atau tidak. Ya, jadi kemudian kita cek dulu di IG-nya, dan setelah kita cek di IG-nya, kita dapat nih IG yang tadi saya maksud itu ada atau dibuat itu pada tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, gitu. Nah, dari situlah kemudian itu dia pose pakai baju agak formal gitu ya, gitu, pakai baju agak formal kayak begitu. Tapi dia kemudian muncul 21 Juni 2018. Itu postingan dia. Postingan pertama di situ. Bahwa ini kita katakan bahwa foto yang diposting itu bisa jadi adalah foto dia jauh sebelumnya atau pada saat itu, yaitu terserah orang yang punya IG kan. Kan kadang-kadang ada orang ini, itu termasuk saran saya juga sebenarnya. Jangan memposting foto hari itu, jam itu pada IG, karena kita bisa diketahui di mana posisinya. Ya, itu kan ancaman bagi keluarga. Kadang-kadang cowoknya nggak suka diketahui ada di mana, tapi ceweknya posting mereka lagi wisata kemana, lagi jalan kemana, jadi kan mudah diketahui, karena sosial media itu adalah salah satu indikator yang sangat mudah diketahui. Nah, jadi dari IG LM yang bersangkutan, yang kemudian A-nya ada 3 itu, sekali lagi ini harus benar ya, itu kita bisa mendapatkan gambar-gambar yang kemudian bisa kita gunakan untuk menganalisis pose-pose yang bersangkutan dalam video yang heboh itu. Nah, ini perlu dikasih penjelasan aja nih, bahwa videonya memang bersifat ya gitu, sure lah gitu ya.
karena menunjukkan adegan dua orang ya, sepasang ya, cowok cewek yang sedang melakukan kegiatan yang itu sepantasnya asusila. Ya, asusila atau pantasnya suami istri ya. Tapi suami istri juga nggak gitu-gitu banget lah kayak biasanya sekarang ya. Itu kalau anak pacaran. Iya, nggak perlu di videoin juga ya. Nggak perlu di-videoin. Nah, karena kan gerakannya kan memang luar biasa, vulgar gitu. Nah, dalam video itu memang kebetulan Mas. Nah, kalau tadi saya bicara soal tato, ini menarik karena kedua pemerannya bertato, sama-sama bertato. Ya gitu, baik cowoknya maupun ceweknya LM ini ya. Nah, ciri-ciri khas yang bisa kita lihat adalah kalau ini mau diidentifikasi nanti untuk menentukan lokusnya juga ya, tempatnya di mana itu kan kalau kita nanti tahu identitas dari cowok dan ceweknya ya. Semua harus kita lihat ya. Sekali lagi saya pakai melakukan reference ke kasus-kasus pornografi di zaman dulu ya. Misalnya dulu ada artis yang kemudian lagi bersama seorang anggota DPR waktu itu ya, calon menteri agama waktu itu itu kan juga ketahuan hotelnya mana ya, atau misalnya yang tadi yang ramai di Bandung itu ya, yang sidangnya di Bandung itu kan juga lokus deliktinya, tempat kejadiannya kan akhirnya juga bisa harus dipetakan. Nah, selain tempatnya ya itu kita sudah cek juga itu ada bentuknya kamar seperti apa. Apakah itu kamarnya bentuknya kamar deluxe atau standar, atau kamarnya suite atau minimal junior suite ya. Itu penting itu nanti kalau akan dilakukan pengecekan. Bisa dicek ya? Bisa dicek. Kan kadang-kadang ada video-video tertentu tapi bukan yang ini. Itu yang saya harus melakukan magnifying ya, memperbesar enlarging terhadap misalnya kan kadang-kadang di hotel itu, kalau itu hotel ya, kan ada nakas di kanan kiri. Kadang-kadang ada notes di situ. Ada block note atau apa. Ada jatah, ada ciri-cirinya. Ada menu. Nah, itu kan bisa ketahuan sering ke hotel begini. Atau telepon.